Mulai? Ya, sok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan analisis senyawa alkaloid yang telah kami lakukan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu ada Aisyah Rahayu, Leni Siti Aida, Najmi Nurlairi Mukhtar, Neng Maila Mardatillah. Nah, untuk selanjutnya itu materi yang pertama mengenai pengertian dan klasifikasi akan dijelaskan oleh Neng Maila. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pengertian alkaloid. Alkaloid ini merupakan senyawa kimia organik dengan struktur cincin siklik yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dasar. Contohnya itu seperti kafein, ini mengandung 4 atom nitrogen. Kemudian ada sonium makulatun dan nikotin. Adapun klasifikasi alkaloid ini berdasarkan biosintesis dan asam aminonya itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada true alkaloid, kemudian pseudo alkaloid, dan juga proto alkaloid. True alkaloid ini memiliki karakteristik diantaranya berasal dari asam amino, kemudian bersifat basa, atom nitrogen ada pada cincin heterosiklis, dan terdapat dalam bentuk garam dengan asam organik. Contohnya itu seperti senyawa antropinin dan morfin. Kemudian ada pseudo alkaloid, memiliki karakteristik seperti alkaloid tetapi tidak berasal dari asam amino. Contohnya seperti sonitin dan juga sinin. Kemudian memiliki sifat kebasahan rendah. Yang ketiga ada protoalkaloid. Ini merupakan amin sederhana di mana atom nitrogennya bukan merupakan bagian dari cincin heterosiklik, bersifat basa dan berasal dari asam amino. Contohnya itu seperti kali. Sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Neng Maila. Selanjutnya ada analisis alkaloid yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu analisis alkaloid itu yang pertama itu ada metode organoleptik, yang kedua itu menggunakan reagen seperti reaksi Mayer, reaksi Wagner, dan reaksi Dagendorf. Nah, untuk analisis kuantitatif itu dengan penentuan kadar alkaloidnya itu menggunakan metode gravimetri dan metode spektrometer. Selanjutnya di sini ada analisis alkaloid yang ada pada jurnal Phytochemical Screening and Evaluation of Antimicrobial Potential of Coffea Arabica albins and Wall Cherries Extract of Holani cultivar from Southwest of Saudi Arabia. Selanjutnya mengenai latar belakang dari jurnal tersebut itu bahwa pengetahuan itu mengenai keunggulan fisiologis kopi itu berkembang dan produknya didukung oleh studi global gitu. Namun studi sebelumnya belum sepenuhnya menggambarkan keragaman dan kompleksitas dari komposisi kimia kopinya. Nah, kekayaan ini membutuhkan penerapan teknologi analisis yang canggih seperti LC-MS dan GC-MS untuk mengenali bahan fitokimia dalam berbagai ekstrak kopi Arabica. Nah, penelitian dalam jurnal itu menganalisis ekstrak tersebut dan menilai efek antimikrobialnya terhadap berbagai mikroorganisme dengan memanfaatkan beberapa basis data untuk diidentifikasi. Selanjutnya, nah, yang pertama yaitu ada prosedur analisisnya yaitu menggunakan LC-MS. Nah, analisis LC-MS ini dilakukan dengan menggunakan sistem LC atau MS Agilent 6500 series, Accurate Mass Quadruple Type of Light atau KITOP dengan Agilent 1200 series. Pelarut yang digunakan dalam fase geraknya yaitu asam format 0,1%, terus asetonitril 0,1%, terus gradien yang ditetapkan itu ada 20% selama 20 menit pertama, 95% selama 20 menit berikutnya, dan 35% selama 27 menit hingga 30 menit dan terakhir dilakukan. Nah, untuk laju alirannya itu 0,2 ml per menit dan volume injeksinya itu 3 mikroliter dan parameter ESI mencakup mode ion negatif dan positif dengan rentang massa 100 sampai 1200 meter. Tegangan semprotan itu 4 kV, suhu gasnya 325 derajat Celcius dan aliran gasnya itu 10 liter per menit dan tekanan nebulizernya 4 friksi.
Selanjutnya yaitu ada hasil uji analisis LC-MS yang akan dijelaskan oleh Leni, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil pada uji analisis LC-MS-nya. Nah, dihasilkan bahwa penentuan senyawa secara kualitatif pada ekstrak air kacang hijau kopi Arabica dan buah ceri utuh menggunakan analisis LC-MS yang diperoleh total semuanya itu sekitar 34 senyawa fitokimia. Dari jumlah tersebut terdapat 16 senyawa yang diidentifikasi berdasarkan literatur sebelumnya, sementara 18 senyawa tambahan dicatat dalam penelitian ini. Kemudian analisis ini menunjukkan bahwa terdapat 5 senyawa umum baik pada ekstrak air buah ceri utuh atau WWC maupun biji kopi hijau atau CGB. Kemudian ada 4 senyawa spesifik pada ekstrak CGB dan 9 senyawa spesifik pada ekstrak WWC, masing-masing pada waktu retensi yang berbeda. Kemudian ekstrak airnya ini mengandung berbagai senyawa antara lain, yaitu ada asam amino, asam fenolik, terpen, dan alkaloid. Khususnya pada senyawa alkaloid 1,3, 7,9 teakrin dan metil libertin dikaitkan dengan ekstrak air WCC. Keduanya ini memiliki rumus kimia yang sama, kemudian terdeteksi pada waktu retensi 5,91 menit dengan puncak ion molekul pada M per Z 225,098. Selanjutnya, kemudian di sini ada daftar fitokimia yang baru saja diidentifikasi dalam kopi kolani. Dalam penelitian ini dari ekstrak air ceri kopi utuh atau WWC dan biji kopi hijau yang menggunakan analisis LC-MS. Nah, di sini ada ada beberapa, ada 18 senyawa. Di sini dijelaskan bahwa terdapat adanya alkaloid atau positif atau negatifnya pada kopi ceri utuh, kepada kopi ceri kopi utuh dan biji kopi hijaunya. Next, Selanjutnya di sini ada struktur molekul pada 18 senyawa fitokimia yang baru saja yang teridentifikasi dalam kopi Arabica itu. Dapat dilihat pada PPT-nya ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, Leni, terima kasih. Selanjutnya ada prosedur analisis GCMS yang akan dijelaskan oleh Neng Naila, kepadanya disilakan. Baik, di sini ada prosedur analisis GCMS. Yang pertama itu persiapan alat. Alat yang digunakannya itu ada kolom kapiler, silika lebur, termosaintifik, kemudian menggunakan spektrometer massa tunggal quadrupole, termosaintifik, dan juga memastikan sistem ionisasi elektron dan gas helium sebagai gas pembawa itu siap digunakan. Kemudian ada pengaturan parameter analisis, yang mana parameter analisisnya itu mencakup ada energi ionisasi dengan 70 elektrovolt, kemudian laju aliran gas helium sebanyak 1 mili per menit, dan suhu jalur transfer dan injektor MS sebesar 280 derajat Celcius. Selain itu juga melakukan program suhu oven, diantaranya ada suhu awal itu sebesar 50 derajat Celcius, kemudian peningkatan 1 sebesar 150 derajat Celcius, peningkatan 2 sebesar 270 derajat Celcius, dan peningkatan 3 sebesar
310 derajat Celcius. Selanjutnya ada pelaksanaan analisis. Yang pertama itu injeksi sampel ke dalam kolom kapiler, kemudian menjalankan program suhu oven. Selanjutnya deteksi senyawa menggunakan spektrometer massa dan rekam data spektrum, massa, dan waktu retensinya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Neng Maila. Selanjutnya ada hasil analisis GCMS yang akan dijelaskan oleh Najmi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ini ada hasil analisis GCMS. Pada penelitian tersebut, analisis GCMS ini kan dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa dalam ekstrak N-heksana biji kopi hijau kopi Arabica. Nah, di mana metodenya itu menggunakan sistem ionisasi elektron dengan gas helium sebagai pembawa, yang memungkinkan identifikasi senyawa berdasarkan massa dan retensi waktu, seperti yang ada di tabel. Nah, waktu retensi itu maksudnya waktu yang dibutuhkan oleh senyawa untuk melewati kolom kromatografi dan terdeteksi oleh detektor dalam analisis GCMS. Adapun hasil GCMS itu menunjukkan adanya 10 senyawa dalam ekstrak N-hexana biji kopi hijau dengan beragam retensi waktu dan intensitas. Salah satu senyawa dengan intensitas tertinggi adalah prenylvinyl acetylene dengan berat molekulnya yaitu 120 gram per mol dan waktu retensinya 5,137 menit. Maksud dari intensitas tertinggi ini bahwa senyawa yang paling melimpah atau hadir dalam konsentrasi terbesar dibandingkan senyawa lainnya yang terdeteksi. Jadi prenylvinyl acetylene ini paling banyak ditemukan dalam ekstrak biji kopi hijau. Kemudian ditemukan juga 2-etil nitrobenzen dan farnesan yang berkontribusi pada aroma khas kopi hijau dan memiliki efek antimikroba. Kemudian 2-etil 1-butanol menunjukkan potensi anti jamur yang kuat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ekstrak N-heksana biji kopi hijau tidak hanya kaya senyawa volatil, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam aplikasi farmasi dan pangan, dan juga aplikasi lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najmi atas presentasinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2 mengenai hasil analisis alkaloid. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.